241 bab 241, peringkat murid. Baiklah, aku merasa lega sekarang karena kau sudah di sini. Nanti akan ada yang mengurusimu. Zuo Qing menunggu mereka melapor sebelum berbalik dan mengumumkan kepada murid-muridnya sendiri, saya telah menerima keputusan dari Sekte Xuantian Dao. Gua iblis yang ditekan oleh Sekte cabang ke-108 saya tidak akan lagi disegel. Gua itu akan tetap terbuka untuk waktu yang lama dan menjadi tempat uji coba permanen bagi semua murid Sekte Xuantian saya. Jika gua iblis terbuka dalam waktu lama, iblis akan menyerang tanah dalam waktu lama. Bagaimana sekte cabang kita bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankannya? Seseorang bertanya, gua iblis tidak lagi dijaga oleh dahanku saja, melainkan oleh 107 dahan lainnya. Zuo Qing menunjuk ke arah para master alam tiangang dari cabang lain dan berkata, 107 cabang, yang masing-masing mengirimkan seorang master alam tiangang dan 10.000 murid elit, lebih dari 1 juta orang. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk menjaga gua monster, dan bahkan dapat menyapu seluruh gua monster dan menghajar monster-monster itu sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Apakah mereka bergabung dengan cabang sekte kita? Orang lain bertanya, mereka pada dasarnya adalah murid Xuantian dan berasal dari sekte yang sama dengan kita. Tidak ada yang namanya bergabung atau tidak bergabung dengan kita. Zuo Qing melambaikan tangannya dan berkata, mulai sekarang, kita akan menjaga gua iblis bersama-sama, berlatih bersama, tumbuh bersama, dan menjadi setara satu sama lain. Alasan mengapa Sekte Tao Xuantian memutuskan untuk menghancurkan jimat penyegel dan membuka gua iblis untuk waktu yang lama bukanlah untuk memberikan pengalaman bagi pengikut Xuantian, tetapi karena alasan lain. Ketika Sekte Xuantian Dao menerima pesan Zuo Qing dan mengetahui bahwa klan iblis memiliki saluran intelijen di lapangan, mereka langsung menanggapinya dengan serius. Klan iblis memiliki saluran intelijen di darat dan telah menempati posisi yang menguntungkan, sementara ras manusia telah menyegel semua gua iblis, memutus semua sumber intelijen dari gua iblis. Musuh berada dalam kegelapan dan kita berada dalam terang, yang sangat merugikan. Oleh karena itu, para pemimpin Sekte Xuantian Dao dengan suara bulat percaya bahwa umat manusia juga harus memiliki informasi tentang gua monster. Setelah jimat penyegel dihancurkan, pintu masuk ke gua iblis harus segera dijaga untuk mencegah iblis menyerang. Namun, Sekte cabang Xuantian sekarang kuat, dan klan iblis terluka parah dan tidak dapat menyerang, sehingga Sekte cabang Xuantian dapat dengan tenang membangun garis pertahanan. Zuo Qing menempatkan garis pertahanan utama di dalam gua monster, di pintu masuk gua monster. Dengan upaya lebih dari 1 juta pengikut Xuantian, kota pertahanan yang tinggi dibangun di pintu masuk gua monster hanya dalam 3 hari. Kota pertahanan ini dijaga oleh 1 juta pengikut Xuantian yang bergantian menjaganya. Kota ini sekuat batu dan akan menjadi celah yang tidak dapat dilintasi oleh klan iblis. Lu Chen tidak berpartisipasi dalam pembangunan kota. Ada begitu banyak orang yang melakukan kerja keras, dan 1 orang lebih atau kurang darinya tidak akan membuat banyak perbedaan, jadi dia terlalu malas untuk terlibat. Dia menemukan tempat yang tenang dan meluangkan waktu untuk berlatih dan menyerap energi spiritual. Energi spiritual cabang Xuantian 10.000 kali lebih besar dari energi spiritual dunia biasa. Itu adalah sumber daya alam yang melimpah. Akan sia-sia jika Anda tidak memanfaatkannya. Adapun urat energi spiritual, itu adalah sumber daya cadangan. Setelah energi spiritual langit dan bumi habis, giliran energi spiritual langit dan bumi akan tiba. 10.000 kali energi spiritual itu begitu kaya sehingga tidak peduli seberapa keras Lu Chen mencoba menariknya, dia tidak dapat menarik semuanya. Setelah 3 hari 3 malam ekstraksi, energi spiritual Sekte cabang Xuantian hanya menipis 1%, yang mana tidak signifikan. Ini adalah tempat yang ideal untuk berkultivasi yang dijalani Lu Chen. Dengan energi spiritual yang tak ada habisnya, Anda dapat berlatih tanpa henti, dan menerobos alam Yuandan sudah dekat. Begitu Anda tiba-tiba mencapai alam Yuandan, kekuatan dasar Anda akan meningkat menjadi 10 juta jin, dan kekuatan tempur Anda akan berlipat ganda, sungguh luar biasa. Sebelum dia bisa menerobos, Fei Long muncul. Masih berlatih, kamu rajin sekali. Fei Long memuji sejenak, lalu berkata, Tuan Zuo sedang mencarimu, ayo kita ke sana. Tuan Zuo ingin bertemu denganku, ada apa? Lu Chen menyelesaikan pelatihannya, berdiri, dan terbang bersama Fei Long. Setelah keluar dari gua iblis, Zuo Qing dan petinggi lainnya sibuk dengan pertahanan kota dan tidak punya energi untuk mengurus hal lain. Sekarang kota pertahanan sudah dibangun, saatnya untuk mengurus urusan internal sekte cabang. Itu pasti penghargaan yang berdasarkan prestasi. Saat Fei Long terbang, dia berkata, Master Sekte Zuo berkata bahwa jika kamu telah memberikan kontribusi yang besar, dia dapat membuat pengecualian dan membiarkanmu dipromosikan menjadi murid sekte tersebut. Apakah Master Sekte Zuo tahu tentang guruku? Lu Chen bertanya. Aku tidak tahu, lagi pula, aku tidak memberitahumu. Leluhur itu berpesan padamu untuk tidak menonjolkan diri dan tidak memanfaatkan orang lain. Fei Long menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga ingin tetap bersikap low profile.
Lu Chen sedikit tertekan. Ada ratusan ribu murid di sekte cabang, semuanya adalah orang-orang penting, dan yang terburuk berada di alam Yuan dan tingkat kedua. Dia, seorang kultivator alam Yuan dan setengah langkah, menyusup dan menjadi sasaran kritik publik. Bagaimana dia bisa tetap bersikap rendah hati? Tahukah kamu siapa yang memecahkan segel terakhir kali? Fei Long bertanya tiba-tiba, bukankah namanya Sangguan Jin? Kata Lu Chen, ya, dia juga merupakan murid teratas dalam peringkat sekte, murid sejati yang paling hebat. Jalan Fei Long, itu bukan urusanku. Dia berada di alam Tiangang, dan aku bahkan tidak berada di alam Yuandan. Lu Chen melirik Fei Long dan berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga berada di alam Tiangang, jadi kamu bisa bersaing dengan yang lain. Baiklah, aku tidak akan bersaing dengan monster itu. Aku tahu kemampuan bertarungku sendiri. Fei Long segera menggelengkan kepalanya secepat suara kerincingan dan menambahkan, orang itu mengaku tak terkalahkan dengan satu pedang. Dia hanya butuh satu pedang untuk membunuh seseorang, dan dia pasti akan membunuh mereka dengan satu pedang. Sepertinya kamu mirip dengannya. Kamu membunuh orang dengan satu pedang. Punyaku berbeda. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu situasinya sendiri dengan jelas. Dia membunuh seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya, jadi dia harus membuat keputusan cepat. Jika dia tidak bisa membunuh orang lain dengan satu serangan, dia mungkin akan mati. Jika aku membunuh seseorang dengan pedang, kau yang mati atau aku yang mati. Risikonya sangat besar. Jika wilayahnya cukup kuat, dia dapat dengan santai menggunakan keterampilan Zantian tanpa menguras seluruh kekuatan fisik dan energi sejatinya. Sangguan Jin hanya menggunakan satu pedang untuk membunuh orang. Keterampilan bertarung macam apa yang dia latih? Lu Chen terus bertanya. Dia tidak berlatih keterampilan bertarung, dia hanya mengambil jalur kultivasi pedang. Kata Fei Long, apakah dia seorang pendekar pedang? Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak cara ilmu pedang, tetapi cara kultivasi pedang adalah yang paling kuat. Seorang kultivator pedang mengolah kesatuan manusia dan pedang, memahami kehendak tertinggi, mengikuti jalur pedang yang tak terkalahkan, dan melatih kemampuan membunuh dengan satu serangan. Dengan satu serangan pedang, tidak ada kamu atau aku, tidak ada pertahanan, ia menciptakan dunia dan tidak terkalahkan. Dalam seni bela diri, praktisi pedang adalah yang paling langka, dan ambang batas masuknya terlalu tinggi. Tidak hanya membutuhkan bakat tinggi dalam ilmu pedang, tetapi juga membutuhkan semangat pengorbanan. Semua pembudidaya pedang adalah prajurit ekstrim dengan kekuatan serangan yang sangat kuat dan pertahanan yang sangat lemah. Jika Anda tidak dapat membunuh seseorang dengan satu pedang, Anda mungkin akan dibunuh oleh orang lain. Anda adalah seniman bela diri yang menjilat darah di ujung pedang. Itulah sebabnya dia mendapat peringkat pertama di antara semua murid sekte cabang. Fei Long mengangguk dan melanjutkan, sebenarnya, ada banyak orang dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi tidak ada yang bersedia melawannya. Kudengar orang itu akan bertarung sampai mati saat menghunus pedangnya. Hanya kau atau aku, semua orang takut padanya. Siapa yang berada di posisi kedua dalam daftar peringkat murid? Lu Chen bertanya, kamu dari sekte cabang kedua. Fei Long menjawab, dan yang ketiga, Lu Chen bertanya lagi. Guan Ming dari cabang ketiga, kata Fei Long, dan yang keempat. Lu Chen terus bertanya, Bai Ying dari cabang keempat. Jalan Fei Long, mengapa daftar peringkat murid ini disusun berdasarkan urutan sekte? Lu Chen bingung, 242 bab 242 10.000 poin. Pada dasarnya begitulah, semakin kuat kekuatan tempur cabang, semakin tinggi jumlahnya. Cabang pertama adalah cabang terkuat. Ini terkait dengan sumber daya. Semakin banyak sumber daya yang Anda miliki, semakin kuat pengikut yang dapat Anda bina. Fei Long berhenti sejenak, lalu berkata, faktanya, sumber daya setiap cabang berbeda-beda. Cabang pertama memiliki sumber daya terbanyak, diikuti oleh cabang kedua, lalu cabang ketiga. Anda dapat menyimpulkan dengan cara ini. Sangat sederhana. Mengapa cabang pertama memiliki sumber daya paling banyak? Lu Chen bertanya, kompetisi sekte tahunan adalah saat sumber daya dialokasikan. Selama peringkatmu bagus dalam kompetisi, sekte Xuantian Dao akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untukmu. Semakin rendah peringkatmu, semakin sedikit sumber daya yang akan dialokasikan untukmu. Fei Long menjilat bibirnya dan terus menjelaskan, cabang pertama selalu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi selama bertahun-tahun. Cabang itu selalu memiliki banyak sumber daya, jadi tentu saja cabang itu memiliki lebih banyak murid yang lebih kuat. Lihat saja Sangguan Jin dan kau akan tahu. Lalu sekte cabang kita yang ke-108 selalu berada di urutan paling bawah. Lu Chen bertanya, benar sekali, jadi di antara 108 sekte cabang, sekte kami memiliki sumber daya dan energi spiritual paling sedikit. Kata Fei Long, kita memiliki energi spiritual paling sedikit. Lu Chen merasa aneh dan bertanya dengan cepat, seberapa kaya energi spiritual sekte cabang pertama? Itu 30.000 kali lebih banyak dari dunia sekuler. Kata Fei Long, mengapa energi spiritual cabang pertama begitu tinggi?
Lu Chen bingung, karena dia mendapat peringkat pertama dalam kompetisi sekte cabang. Jika sekte cabang kita mendapat peringkat pertama dalam kompetisi berikutnya, maka sekte cabang kita tidak akan lagi menjadi sekte cabang nomor 108, tetapi akan menjadi sekte cabang nomor 1, dan akan mendapatkan sumber daya terbanyak dan menyerap energi spiritual paling terkonsentrasi. Kata Fei Long, bisakah kelipatan energi spiritual disesuaikan? Lu Chen tidak peduli dengan sumber daya apapun kecuali energi spiritual. Tidak, tetapi meridian energi spiritual dapat dipindahkan. Fei Long berkata, cabang pertama memiliki urat energi spiritual terbesar, dan cabang kami menggunakan urat energi spiritual terkecil. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari dan memperoleh wawasan baru. Ternyata setiap cabang sekte memiliki urat energi spiritual, tetapi ukurannya bervariasi. Ada juga urat energi spiritual di bawah sekte cabang, bisakah itu? Kilatan pikiran jahat tanpa sadar melintas di benak Lu Chen, tetapi menghilang dalam sekejap. Jika kau ingin menguasai meridian energi spiritual, pergilah ke kota iblis. Kau tidak dapat menyentuh meridian energi spiritual milik orang-orangmu sendiri. Sebenarnya, di levelmu, tempat terbaik untuk berlatih adalah di sini. Energi spiritualnya tidak begitu tinggi. Fei Long melirik Lu Chen dan berkata, jika aku membawamu ke cabang pertama, energi spiritual di sana 30.000 kali lebih banyak, kamu akan tercekik sampai mati, apalagi berlatih. Saat mereka berbincang-bincang, mereka segera tiba di alun-alun besar sekte cabang Xuantian. Ada lebih dari 1 juta pengikut Xuantian berkumpul di sana, dan kerumunan itu melonjak. Zhuo Qing berbicara di atas panggung, pertama-tama menyampaikan rasa duka cita kepada para pengikut Xuantian yang gugur, dan kemudian memberi penghargaan kepada mereka sesuai dengan jasa mereka. Banyak pengikut Xuantian yang diberi poin atas keberanian mereka dalam pertempuran dan membunuh banyak musuh. Akhirnya, Zhuo Qing memanggil Lu Chen, memuji kontribusi Lu Chen dalam pertempuran di tempat, dan memperkenalkan kekuatan tempur Lu Chen yang luar biasa. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia akan membuat pengecualian dan menerima Lu Chen, dan menggolongkannya sebagai murid luar menurut wilayah Lu Chen. Faktanya, Zhuo Qing telah bertanya pada atasannya, dan sekte Xuantian Dao hanya mengonfirmasi Fei Long, tetapi tidak mengenali Lu Chen. Karena Lu Chen tidak dikirim oleh atasannya untuk mendapatkan promosi, Zhuo Qing mengikuti aturan. Selain menerima Lu Chen sebagai pengecualian, Zhuo Qing juga memberi hadiah 10.000 poin kepada Lu Chen berdasarkan jasanya. 10.000 poin adalah hadiah tertinggi di antara semuanya. Seorang murid sejati dari sekte cabang, yang mempunyai rekor paling cemerlang dalam seluruh pertempuran, telah membunuh 3 prajurit kuat dari alam Tiangang klan iblis, tetapi hanya menerima 3.000 poin sebagai hadiah. Dalam sekejap, Lu Chen menerima tatapan iri dari 300.000 murid sekte Benfen. Penampilan Lu Chen dalam pertempuran itu memang yang paling memukau. Dia menghalangi jalan dengan tubuhnya sendiri, masuk jauh ke dalam kota iblis, membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Tidak peduli berapa banyak hadiahnya, dia pantas mendapatkannya. Namun, murid-murid dari cabang lain agak meremehkan dan bahkan iri hati. Orang-orang ini tidak berpartisipasi dalam peperangan itu, jadi mereka tidak dapat memahami keputusasaan pada waktu itu, dan tentu saja tidak dapat menghargai betapa besar kontribusi yang diberikan Lu Chen dalam membalikkan keadaan. Meskipun orang-orang ini berasal dari cabang lain, mereka juga tahu manfaat poin. 10.000 poin dapat ditukar dengan banyak sumber daya. Gua iblis di sini telah lama dibuka dan telah menjadi tempat uji coba bagi semua sekte cabang. Sekte Xuantian Dao telah mendistribusikan sejumlah besar sumber daya ke cabang nomor 108 untuk para murid dari setiap sekte cabang yang datang untuk uji coba untuk menebusnya dengan poin. Semua pengikut Xuantian yang datang ke sini untuk berlatih dapat menggunakan poin yang mereka bawa dari cabang asal mereka di sini dan menukarnya dengan sumber daya. Poin adalah mekanisme penghargaan, dan setiap murid dapat menerima sejumlah poin setiap bulan. Jika Anda menginginkan lebih banyak poin, Anda bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan tugas atau memperoleh prestasi militer. Bahkan murid dengan poin tertinggi tidak memiliki lebih dari 5.000 poin. Dan ketika Lu Chen tiba, dia mendapat 10.000 poin. Bukankah para murid dari cabang lain akan merasa iri? Adapun Fei Long, dia memiliki performa terburuk di medan perang. Dia tidak hanya tidak membunuh satu musuh pun, dia juga berpura-pura mati untuk menghindari pertempuran. Zhuo Qing bahkan tidak mau memperhatikannya. Jika bukan karena Fei Long berasal dari sekte Xuantian Dao, Zhuo Qing pasti sudah menyeretnya ke atas panggung, memarahinya di depan umum, lalu mengeluarkannya dari sekte cabang. Gerbang luar, itu adalah pinggiran sekte cabang Xuantian, dengan banyak gunung tandus dan bangunan bobrok. Lingkungan hidup dan perlakuan terhadap murid luar tidak dapat dibandingkan dengan murid dalam. Namun, energi spiritualnya masih 10.000 kali lebih baik. Lu Chen merasa puas dengan ini. Semuanya kualitasnya rendah, hanya energi spiritual yang kualitasnya tinggi. Adapun Fei Long, jika dia tampil lebih baik di medan perang, pemimpin sekte Zhuo pasti akan memperlakukannya seperti tamu kehormatan dan mengatur agar dia tinggal di gunung terbaik.
Tetapi sekarang, Zuo Qing terlalu malas untuk memperhatikannya dan membiarkannya pergi begitu saja, mengikuti kemanapun Lu Chen pergi. Namun, Fei Long tidak peduli. Misinya adalah mengikuti Lu Chen. Bahkan jika Lu Chen tinggal di pondok jerami, dia harus tinggal di sana bersamanya. Meskipun ranah Lu Chen sangat rendah, kekuatan tempurnya sangat tinggi sehingga dapat dikatakan dia tak terkalahkan di sekte luar. Siapa yang berani menggertaknya? Bahkan para tetua sekte luar menghormati Lu Chen dan secara pribadi mengatur rumah terbaik untuknya, sedangkan rumah untuk Fei Long hanya rata-rata. Setelah menetap, Lu Chen ingin berlatih dalam pengasingan, tetapi Fei Long tidak mau berlatih dan bersikeras menyeret Lu Chen kemana-mana. Aula Poin merupakan bangunan terbesar di sekte cabang. Tingginya 100 kaki, radiusnya beberapa mil, dan dapat menampung ratusan ribu orang. Semuanya ada di sini, termasuk ramuan, tanaman obat, batu roh, pil binatang, keterampilan, teknik bertarung, material, senjata, del. Bahkan ada harta karun langka. Selama Anda memiliki poin, Anda dapat menukarkannya. Lu Chen hanya tertarik pada batu roh, namun sayang batu roh berkualitas tinggi dari sekte cabang harganya sangat mahal hingga menelan korban jiwa. 1 pon batu roh berkualitas tinggi sebenarnya berharga 100 poin. 10.000 poin di tangan Lu Chen hanya dapat ditukar dengan 100 kg batu roh berkualitas tinggi, yang jelas tidak hemat biaya. Akan lebih baik pergi ke Danzong untuk membelinya. Kartu kristalnya masih memiliki 3 juta koin kristal, yang dapat digunakan untuk membeli banyak batu roh berkualitas tinggi. Segala yang ada di sini mahal, yang mana tidak membangkitkan keinginan Lu Chen untuk membeli sama sekali. Meskipun saya baru saja tiba di sekte cabang, saya tahu bahwa poin tidak mudah diperoleh. Baja yang bagus harus digunakan pada bilahnya, dan saya tidak dapat membeli barang dengan sembarangan. Bagi sebagian besar murid, poin mereka digunakan untuk membeli ramuan. Ramuan yang paling umum di alam Yuandan adalah ramuan Yuan Qi. 243 bab 243 penolong yang baik. Pil vitalitas kelas atas adalah obat utama dari sekte cabang. Sedangkan untuk pil Yuan Qi dengan Danwen, merupakan pil yang langka dan mahal, serta hanya terdapat 1 Danwen di dalamnya. Di mata Lu Chen, pil vitalitas 1 pola hanyalah jenis pil bermutu rendah. Jika Lu Chen memurnikannya, dengan dukungan tungku alkimia berpola 5, dia setidaknya dapat memurnikan 3 pola, dan paling banyak 5 pola. Selain pil Yuan Qi yang merupakan ramuan mujarab yang umum, ada jenis ramuan lain yang juga sangat populer. Pil Tiangang, ini adalah ramuan universal untuk para master alam Tiangang, yang secara efektif dapat membantu mereka dalam kultivasi dan mempercepat terobosan mereka. Fei Long sedang berbaring di meja Tiangang dan menatap kotak Tiangang dan air liurnya berceceran di lantai. Orang yang bertanggung jawab atas konter Tiangang dan adalah seorang murid perempuan. Ketika dia melihat wajah Fei Long, dia menunjukkan ekspresi jijik yang mendalam. Pria dewasa meneteskan air liur. Bisakah kamu bersikap lebih bermartabat? Lu Chen mendekat dan berkata dengan tidak senang. Itu bukan urusanku. Pil Tianganglah yang membuatku ngiler. Namun Fei Long mengatakan demikian. Kalau begitu, jangan tinggal di sini. Cari saja di tempat lain. Kata Lu Chen. Tapi aku butuh pil Tiangang. Aku sudah lama tidak minum obat ini. Kata Fei Long. Bukankah sekte Xuan Tiandao memilikinya? Lu Chen bertanya. Ya, saya mau. Tapi saya tidak punya poin untuk menukarkannya. Fei Long menggaruk wajah gemuknya dan berkata dengan malu. Berapa poin yang dibutuhkan untuk menukarkannya? Lu Chen bertanya. Pil Tiangang tingkat menengah bernilai 100 poin, pil Tiangang tingkat tinggi bernilai 200 poin, pil Tiangang tingkat atas bernilai 300 poin, dan pil Tiangang 1 pola bernilai 500 poin. Kata murid perempuan itu, harganya mahal sekali, kenapa tidak dirampok saja? Lu Chen sedikit terkejut. Salah, lebih baik pergi dan mengambilnya. Fei Long menyela, apakah kamu ingin berubah? Jika tidak, pergilah dan jangan halangi orang lain untuk berubah. Murid perempuan itu berkata dengan dingin. Tidak. Lu Chen langsung meraih Fei Long dan berbalik untuk pergi. Kakak, karena kamu punya banyak poin, mengapa kamu tidak membantuku menukarnya dengan 4 pil Tiangang berpola tunggal? Namun Fei Long menolak untuk pergi dan terus berkata. Jadi kau berencana untuk memanfaatkanku? Tidak mungkin. Lu Chen langsung menolak. Meskipun dia memiliki 10.000 poin, itu bukanlah rejeki nomplok. Itu diperolehnya dengan memberikan kontribusi besar. Lihatlah murid sejati yang menerima hadiah kedua. Dia membunuh 3 monster kuat tetapi hanya diberi hadiah 3.000 poin. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan poin. Fei Long membuka mulutnya dan meminta 4 pil Tiangang berpola tunggal, yang berarti 2.000 poin. Itu benar-benar kanibal. 4 pil Tiangang bermutu tinggi. Pengurangan harga Fei Long. Jangan pernah pikirkan itu. Lu Chen menolak lagi. 4 pil Tiangang kualitas terbaik, kan? Fei Long memangkas harga lagi. Tidak, Lu Chen terus menolak. Pil Tiangang tingkat menengah seharusnya sudah cukup, kan? Fei Long tidak punya pilihan lain, dia benar-benar ingin meminum pil Tiangang. Hei Fei Long, pil Tiangang tingkat menengah sangat rendah, kau ingin datang dan mengambilnya.
Lu Chen berkata dengan tidak senang. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau aku punya poin, aku akan mengubahnya sendiri sejak lama daripada harus memohon padamu. Fei Long berkata dengan wajah sedih. Soal pil, aku sudah di sini, jadi kamu tidak perlu menggantinya. Aku akan memberimu pil Tiangang yang lebih baik lain kali. Lu Chen tersenyum dan menghibur si pengecut. Bisakah kamu berlatih? Mata Fei Long berbinar, dan dia teringat bahwa Lu Chen adalah Raja Pil Agung tingkat ke-9, dan dia menjadi bersemangat saat itu juga. Tentu saja, nanti aku akan menukar beberapa ramuan herbal. Aku akan membantumu memurnikan beberapa tungku saat aku kembali. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai makanan. Kata Lu Chen, bagus sekali, kakak senior adalah kakak senior. Dia selalu memperhatikan adik-adiknya. Fei Long tertawa gembira, dan lemak di wajahnya bergetar. Pada saat ini, dua pria dan satu wanita keluar. Mereka adalah murid sejati dari sekte yang berbeda dan merupakan 4 teratas dalam daftar peringkat murid. Ye dari cabang kedua, Guan Ming dari cabang ketiga, dan Bai Ying dari cabang keempat. Ye sangat cantik, dan Guan Ming dan Bai Ying mengelilinginya, tampak sangat menyanjung. Kakak senior Ye, saudara Guan, kakak Bai. Banyak murid menyambutnya dengan kekaguman di mata mereka dan memberi jalan baginya. Mereka bertiga langsung menuju konter Tiangang dan untuk memilih pil. Ye menukarkan 2 pil Tiangang kelas atas, Guan Ming menukarkan 1 pil Tiangang kelas atas, dan Bai Ying juga ingin menukarkan 1 pil Tiangang kelas atas, tetapi menemukan bahwa poinnya tidak cukup, dan tiba-tiba merasa sedikit malu. Bai Ying menatap Lu Chen dan Fei Long di sampingnya, lalu menunjuk Lu Chen dan berkata, siapa itu? Kemarilah. Dipanggil dengan begitu sopan, Lu Chen tentu saja terlalu malu untuk menjawab dan hanya menatapnya dengan dingin. Aku memanggilmu ke sini, apakah kamu tuli? Bai Ying berteriak. Fei Long, apakah kamu tuli? Lu Chen menatap Fei Long dan bertanya. Tidak, telingaku baik-baik saja. Fei Long menyentuh telinganya dan berkata bahwa telinganya baik-baik saja dan berfungsi dengan baik. Seseorang memanggilmu. Lu Chen tersenyum jahat. Ya, Fei Long tiba-tiba menyadari apa yang ingin dilakukan Lu Chen, jadi dia berkata, aku tidak mendengar siapapun berteriak, tetapi aku mendengar nyamuk berdengung. Aku yang memanggilmu, bukan dia. Bai Ying menjadi marah dan berteriak pada Lu Chen. Fei Long adalah orang kuat di alam Tiangang. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mudah untuk menindasnya. Namun, Lu Chen berbeda. Dia bahkan belum mencapai alam Yuandan, jadi terlalu mudah untuk menghadapinya. Apakah kamu air? Melihat bahwa Bai tidak mengerti maksudnya dan tidak mencari masalah dengan Fei Long tetapi secara khusus mencarinya, Lu Chen tidak punya pilihan selain menanggapi. Aku bukan air, namaku Bai Ying, tahukah kamu siapa aku? Bai Ying sangat marah. Aku tahu, tidak ada gunanya bahkan jika aku setuju. Lu Chen mengangguk dan membalas. Ye dan Guan Ming yang ada di samping mereka tertawa terbahak-bahak hingga berguling-guling di tanah. Wah, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku? Bai Ying sangat marah, tetapi dia tidak berani menyerang karena perkelahian dilarang di sini, jadi dia hanya bisa mengancam dengan kata-kata. Saya tidak tahu, saya hanya tahu akibat dari menyinggung anjing. Kata Lu Chen, apa akhir dari itu? Fei Long bertanya. Hasil gigitan anjing, Lu Chen berkata dengan serius. Mendengar ini, Ye dan Guan Ming hampir tidak bisa menegakkan punggung mereka karena tertawa. Wajah Bai Ying memerah karena marah, tetapi dia tidak bisa berdebat dengan Lu Chen, jadi dia harus menahan amarahnya dan kembali ke pokok permasalahan, aku tidak akan berdebat denganmu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Aku tidak punya cukup poin untuk membeli pil. Bisakah kamu meminjamkanku beberapa ratus poin? Mengapa saya harus meminjamkanmu poin? Lu Chen menganggapnya lucu, tetapi juga merasa khawatir dengan IQ Bai Ying. Hanya karena aku berada di peringkat keempat dalam pemeringkatan murid, aku berhak meminjam poin darimu. Bai Ying mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Ini bukan meminjam, ini merampok. Lu Chen mencibir. Saya meminjam, bukan merampok. Bai Ying mengerutkan kening, sayang sekali ini bukan wilayahnya. Jika ini adalah cabang keempat, dia akan langsung meninjunya. Teman-teman seperjuanganku, ada beberapa hal baik di sini, datanglah segera. Fei Long tiba-tiba berteriak, dan suaranya menyebar ke seluruh aula, dan banyak murid berkumpul untuk menonton pertunjukan. Bagus sekali, Lu Chen melirik Fei Long dan mengangguk setuju. Fei Long ini benar-benar pandai berkoordinasi. Dia memanggil begitu banyak penonton sekaligus. Dia benar-benar penolong yang baik dalam menyerang dan merencanakan melawan orang lain. Ini adalah suatu keharusan. Fei Long mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. 244 bab 244 pisau bagus. Hei, apa yang kamu lakukan dengan memanggil begitu banyak orang ke sini? Bai Ying menatap kerumunan yang gelap dan dengan marah menanyai Fei Long. Lihatlah bagaimana kamu meraih poin. Fei Long menginjaknya. Saya katakan, itu bukan merampok, itu meminjam. Bai Ying meraung. Berapa harganya? Lu Chen bertanya. Pinjam 300.
kata Bai Ying. Kapan? Lu Chen bertanya lagi. Segera, Bai Ying menanggapi dengan santai, tetapi hatinya penuh dengan rasa jijik. Tetap saja mustahil baginya untuk mengembalikannya. Dia tidak akan pernah mengembalikannya dalam kehidupan ini. Aku tidak pernah mengembalikan barang yang aku pinjam. Saya meminta poin dari Anda karena saya memberi Anda muka, dan Anda benar-benar berfantasi tentang saya yang membalasnya. IQ Anda mengkhawatirkan. Tidak masalah. Lu Chen mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan, mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Masalahnya, aku baru di sini, dan aku tidak punya poin apapun. Semua orang tercengang. Apakah kamu bercanda? Kamu, Lu Chen, tidak punya poin. Pada pertemuan untuk memberi penghargaan atas jasa, pemimpin Sekte Zuo menghadiahi Anda 10.000 poin, membuat orang lain iri. Baru sebentar dan kamu bilang kamu tidak punya poin. Kamu bercanda. Benar-benar hebat, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Aku, Fei Long, tidak akan tunduk pada siapapun kecuali kamu. Bahkan Fei Long pun tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol dan mengaku kalah. Sial, dia membanggakan diri dengan mata terbuka di depan lebih dari 1.000 orang. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Fei Long merasa dirinya adalah orang paling tak tahu malu di dunia, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Tanpa diduga, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu, dan dia masih kalah dari Lu Chen. Setelah berbicara sekian lama, ternyata Anda hanya bercanda. Bai Ying sangat marah. Tentu saja dia tahu bahwa Lu Chen memiliki 10.000 poin, kalau tidak, mengapa dia merampok Lu Chen? Namun dia tidak menyangka, bocah rendahan ini tidak berani memberinya muka dan membuatnya kehilangan muka di hadapan Ye. Benar-benar menyebalkan. Aku akan bermain denganmu jika kamu mau, tidak perlu memilih hari. Lu Chen membalas sambil tersenyum, sama sekali tidak takut pada Bai Ying. Dasar idiot kecil, aku sudah melihat banyak idiot sepertimu. Kalau aku tidak melawanmu sampai mati, aku akan mencekikmu sampai mati. Kau ingin merampokku, gigimu tidak cukup. Kamu bercanda, percaya atau tidak, saya bisa mengambil semua poin Anda. Bai Ying berkata sambil menggertakkan giginya. Itulah yang kukatakan padamu, kau di sini bukan untuk meminjam poin, tapi untuk mencurinya. Lu Chen segera menangkap maksud ini dan berkata dengan suara keras, suaranya bagaikan guntur, menyebar ke seluruh aula. Kerumunan yang menonton memandang Bai Ying dengan jijik. Sebelumnya, beberapa orang menganggap Bai Ying sebagai idola. Seluruh kekaguman terhadap kultivasi dan kemampuan bertarung Bai Ying lenyap saat ini. Lagi pula, setelah mengetahui seperti apa orangnya Bai Ying, siapa lagi yang masih mengaguminya? Memiliki kultivasi yang tinggi adalah satu hal, dan memiliki karakter yang baik adalah hal yang lain. Jika sebuah berhala memiliki karakter yang buruk, siapakah yang akan tetap menyembahnya? Sekte cabang keempat, murid sejati Bai Ying, berada di aula poin sekte cabang ke-108, bersiap untuk merampok poin Lu Chen. Fei Long pada suatu saat memegang buku catatan di tangannya, dan dia memegang pena, bergumam pada dirinya sendiri saat dia menulis. Apa yang kamu tulis? Bai Ying menunjuk Fei Long dan bertanya. Menulis buku harian, saya punya kebiasaan ini. Fei Long berkata sambil tersenyum. Aku tidak merampokmu, mengapa kamu mengingatnya? Bai Ying hampir pingsan karena marah. Saya tidak menulis merampok, saya menulis mempersiapkan untuk merampok. Begitu Anda berhasil merampok, saya akan mencoret kata mempersiapkan. Fei Long berkata sambil tersenyum. Kamu, dan kamu, aku akan mengingatmu, kita lihat saja. Bai Ying tidak punya cara untuk menghadapi Lu Chen dan Fei Long. Dia mengancam mereka dengan kasar dan kemudian pergi dengan malu. Kalian berdua harus berhati-hati. Bai Ying adalah orang yang sangat pelit. Dia mungkin menunggu kalian di luar pintu. Guanming yang ada di sebelahnya tertawa, tampak menikmati pertunjukan itu, yang membuat Lu Chen merasa sedikit jijik. Namun Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum pada Lu Chen dan pergi bersama Guanming. Setelah itu, para pengikut yang menonton berangsur-angsur bubar, tetapi berita itu segera menyebar ke seluruh sekte. Bai Ying gagal merampok dan malah tertipu. Ia kehilangan muka dan menjadi bahan ejekan. Kamu hebat sekali. Kamu bahkan berani menantang Bai Ying, yang berada di peringkat keempat, dan kamu membuatnya sangat malu. Ini persis yang aku suka. Fei Long tersenyum dan terus mengacungkan jempol pada Lu Chen. Jika seorang idiot dengan beberapa poin kultivasi ingin mencuri poin Anda, apakah Anda akan memberikannya kepadanya? Lu Chen bertanya balik. Tidak, aku tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika kamu membunuhku. Fei Long berkata dengan tegas. Benar sekali. Lagi pula, dia tidak berani menyerangku di sini. Aku tidak membuatnya memuntahkan 3 liter darah, yang dianggap hukuman ringan. Kata Lu Chen, 10 murid sejati teratas dalam daftar semuanya sangat cakap. Apa yang harus kamu andalkan untuk menghadapi Bai Ying? Fei Long bertanya. Anda, Lu Chen berkata langsung. Saya, ya, kamu juga ada di alam Tiangang, apa yang kamu takutkan darinya? Aku tidak bisa melakukan ini. Kemampuan bertarungku jauh lebih rendah dari mereka. Jika kita mulai bertarung, aku pasti akan dipukuli sampai mati.
Apakah kamu tidak punya baju besi yang kebal? Pakailah dan kamu akan menjadi tak terkalahkan. Pelindung itu berguna, tapi tidak dapat menahan pemboman terus-menerus. Bagaimana kau bisa tahan dipukul terus-menerus? Tidak bisakah kau melawan? Jika seseorang memukulmu 3 kali, kau hanya perlu memukulnya sekali. Setelah puluhan ronde, tidak akan ada yang bisa menjadi lawanmu. Saya tidak bisa melakukannya. Saya lambat, jadi saya tidak bisa memukulnya. Anda, menghadapi ahli alam tiangang palsu ini, Lu Chen tidak bisa berkata apa-apa. Alasan utamanya adalah kemampuan bertarungku tidak cukup baik. Kata Fei Long, keterampilan tempur apa yang sedang kamu latih? Lu Chen bertanya, teknik tinju tingkat bumi tingkat rendah yang diwariskan dari keluargaku. Kata Fei Long, tingkat keterampilan bertarungmu tidak tinggi. Bagaimana kalau mencari teknik tinju tingkat tinggi untuk berlatih? Lu Chen bertanya, lupakan saja, aku tidak tertarik pada tinju. Aku tidak merasa aman dengan tangan kosong. Fei Long menghela nafas dan berkata, sayang sekali aku tidak punya poin untuk ditukar dengan senjata dan keterampilan tempur. Kalau tidak, aku sudah menggunakan senjata sejak lama. Ayo pergi dan lihat apakah ada senjata yang cocok untukmu. Lu Chen menyeret Fei Long ke tempat di mana senjata bisa ditukar. Di sana ada berbagai macam senjata spiritual, dan harganya tidak mahal. Sejujurnya, aku bisa membuat senjataku sendiri, dan senjata-senjata itu jauh lebih bagus daripada yang ada di sini. Aku sama sekali tidak suka barang-barang rongsokan ini. Fei Long tampak meremehkan. Awalnya dia tidak ingin melihat senjata-senjata itu, tetapi melihat Lu Chen sangat tertarik, dia harus terus menemaninya. Hei, pisau jenis apa ini? Lu Chen berjalan ke konter dan melihat pedang hitam besar yang memancarkan cahaya hitam legam dan kualitasnya sangat tinggi. Mau melihatnya? Seorang murid perempuan dari konter datang dan bertanya. Keluarkan dan lihatlah, kata Lu Chen. Kamu bisa membawanya sendiri, aku tidak bisa membawanya. Murid perempuan itu tersenyum, membuka konter dan berkata kepada Lu Chen. Lu Chen mengulurkan tangannya ke konter, memegang gagang pisau, mengangkatnya, dan matanya berbinar. Benda yang dibawa Guai Guailong ternyata berat sekali, beratnya sedikitnya 10.000 kilogram. Dan pedang Xia Guangnya hanya berbobot 1.000 pon. Pisau yang bagus. Lu Chen mengambil pedang hitam itu dan melihatnya dengan saksama. Dia melihat bahwa pedang itu kuat dan sangat tajam. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. 245 bab 245, harta karun palsu. Pedang hitam ini jauh lebih baik dari pedang Xia Guangmu. Fei Long datang dan berkata sambil tersenyum. Ya, kualitas pedang ini jauh lebih unggul daripada pedang Xia Guang. Lu Chen mengangguk tanda mengerti. Tentu saja, pedang Xia Guang milikmu hanyalah senjata spiritual, dan itu adalah benda biasa di dunia luar. Dan pedang hitam ini juga dianggap sebagai harta karun. Bisakah keduanya dibandingkan? Kata Fei Long, senjata yang lebih baik dari senjata spiritual adalah senjata harta karun. Benda-benda berharga ini bukan saja tidak ditemukan di dunia sekuler, tetapi juga langka bahkan di luar dunia. Ya, pria gemuk ini tahu apa yang baik. Pedang ini adalah harta karun, dan kualitasnya 10 kali lipat dari senjata spiritual. Murid perempuan di konter berkata sambil tersenyum. Berapa banyak poin yang dibutuhkan? Lu Chen tidak bisa melepaskan pisau hitam ini dan tidak ingin meletakkannya begitu dia mendapatkannya. 10.000 poin, kata murid perempuan itu, mengubah. Lu Chen sangat gembira, dia pikir harta karun itu sangat berharga dan harganya setidaknya 100.000 atau 80.000 poin. Dia tidak menyangka harganya semurah itu, dia harus segera menukarnya. Jangan berubah, namun Fei Long mencoba menghentikannya. Apa yang kau lakukan? Apakah kau di sini untuk membuat masalah? Murid perempuan itu tampak tidak senang. Dia melihat bahwa suatu masalah besar akan segera diselesaikan, tetapi Fei Long malah ikut campur. Bagaimana dia bisa bahagia? Tentu saja tidak, beraninya aku mengacau. Fei Long tersenyum dan berkata, kakak senior ini, dia hanya ingin berubah, tetapi dia tidak punya cukup poin. Biarkan aku berdiskusi dengannya bagaimana cara mendapatkan 10.000 poin. Setelah itu, Fei Long tidak mengizinkan penjelasan lebih lanjut dan langsung menarik Lu Chen ke samping, berbisik, sejujurnya, pisau hitam itu bukanlah harta karun yang sebenarnya, itu hanya harta karun palsu, jadi dijual dengan harga yang sangat murah. Jika itu adalah harta karun yang sebenarnya, harganya setidaknya 100.000 poin. Saya kira Master Sekte Zuo telah menggunakannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa memberikannya kepada semua orang untuk ditukar? Harta karun palsu, Lu Chen tercengang, dia tidak menyadari hal ini. Lagi pula, dia bukan ahli dalam casting. Kualitasnya lebih tinggi dari senjata spiritual, tetapi lebih rendah dari senjata harta karun. Jauh dari senjata harta karun yang sebenarnya. Keluarga Nangong Fei Long terkenal sebagai pengecoran artefak. Fei Long juga ahli dalam pengecoran artefak, jadi dia menjelaskan kepada Lu Chen, senjata harta karun asli beratnya 100.000 jin saja, sedangkan senjata harta karun palsu beratnya hanya 10.000 jin. Bagaimana bisa dibandingkan dengan senjata harta karun?
Tapi itu hanya 10.000 poin, murah, dan aku bisa menggunakannya. Lagi pula, aku tidak mampu membeli harta karun yang sebenarnya. Lu Chen tidak berpikir demikian. Kualitas pisau hitam itu jauh lebih baik daripada pisau Xia Guang. Beratnya sendiri 10 kali lipat dari pisau Xia Guang. Begitu jurus pembunuh surga digunakan, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada pisau Xia Guang. Gunakan 10.000 poin untuk membeli bahan, dan aku akan membuatkanmu senjata harta karun. Kata Fei Long, sungguh. Baiklah, bawa aku untuk mencari bahan-bahannya. Lu Chen setuju. Bagaimanapun, Fei Long memiliki kemampuan bela diri untuk menempa palu besi dan tahu cara melemparkan senjata, jadi kredibilitasnya relatif tinggi. Gunakan beberapa poin untuk bertaruh pada harta karun sungguhan, dan Anda bisa menang. Jika Fei Long gagal, tidak apa-apa. Bagaimana jika berhasil? Itu akan menjadi keuntungan besar, bukan? Sesampainya di counter untuk membeli peralatan pengecoran, Fei Long memilih berbagai bahan dan menghabiskan poin seperti air. Ia menghabiskan 5.000 poin untuk bahan utama, Red Cloud Black Iron saja. Setelah menukar semua bahan, hanya ada 1.000 poin tersisa di kartu poin Lu Chen. Aku bilang padamu, bahkan jika kau tidak bisa membuat harta karun, kau harus membuat harta karun palsu untukku, atau aku akan membuatmu membayarnya. Lu Chen dengan tegas memperingatkan Fei Long untuk menekannya, jika tidak, pria gemuk itu tidak akan punya motivasi. Jangan khawatir, aku sudah bilang akan membuatkan harta karun untukmu, jadi aku tidak akan membiarkanmu membuat yang palsu. Bukankah itu akan merusak reputasiku? Fei Long membuat sumpah yang sungguh-sungguh dan penuh percaya diri. Setelah kedua pria itu mencairkan barang-barang mereka berjalan keluar. Pada saat itu, seseorang memberitahu mereka bahwa Bai Ying masih menunggu di luar pintu. Apakah orang ini benar-benar akan berhadapan langsung dengan mereka? Fei Long menatap Lu Chen tak berdaya dengan wajah getir, kita tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus kita lakukan? Akulah yang tidak bisa mengalahkannya, bukan kamu. Lu Chen mengoreksi, aku pun tidak bisa mengalahkannya. Kata Fei Long, kamu dan dia sama-sama berada di alam Tiangang, mengapa kamu takut padanya? Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu masih bisa melarikan diri. Lu Chen berkata dengan marah, jika aku berada di levelmu, aku bisa menjepit 10 Bai Ying ke tanah dan menggosoknya maju mundur. Itu karena kekuatan bertarungmu tidak normal, tapi kekuatan bertarungku tidak normal. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Fei Long berkata dengan wajah sedih. Kau mampu bertahan melawan monster-monster kuat begitu lama di medan perang gua monster dengan mengenakan baju zirah. Kali ini pun mungkin. Kata Lu Chen, tidak, kekuatan bertarung Bai Ying jauh lebih kuat dari iblis sialan itu. Aku tidak akan mampu bertahan lama hanya dengan satu set baju zirah. Fei Long menggelengkan kepalanya secepat suara gemerincing. Ayo, aku akan memberimu beberapa bahan lagi agar kau bisa bertahan lebih lama. Lu Chen menyeret Fei Long ke konter senjata, menghabiskan 800 poin, dan membeli perisai berbentuk busur besar, yang dia berikan kepada Fei Long. Tameng, Fei Long menatap perisai di tangannya dengan curiga dan berkata, perisai ini terbuat dari besi batu hitam. Kualitasnya biasa saja, itu hanya senjata spiritual biasa. Bisakah kamu mengalahkan Bai Ying dengan itu? Siapa yang menyuruhmu menggunakan perisai sebagai pedang? Aku sudah menyuruhmu memegang perisai dan menahan serangan Bai Ying. Ditambah baju besimu, sekuat apapun Bai Ying, dia tidak akan bisa melukaimu, kan? Bai Ying hanya ingin menyelamatkan reputasinya. Dia terutama menargetkanku, bukan kamu. Kamu bisa menahan beberapa pukulan saja dan semuanya akan berakhir. Lu Chen tersenyum, kedengarannya sangat masuk akal. Fei Long mengangguk, mengeluarkan baju zirah dari cincin angkasa dan memakainya, memegang perisai di tangannya, tampak bersenjata lengkap. Kamu terlihat paling tampan dengan pakaian ini. Lu Chen menepuk bahu Fei Long dan berkata sambil tersenyum, ingat, jika Bai Ying memukulmu, jangan melawan. Gunakan saja perisaimu untuk menangkisnya. Setelah beberapa pukulan, larilah. Dia tidak dendam padamu dan tidak akan mengejarmu. Bagaimana jika dia mengejarmu? Fei Long bertanya. Bai Ying itu idiot, bukan orang tolol. Kamu setara dengannya. Kalau dia memojokkanmu, apa gunanya? Jangan buang-buang sisa keberanianmu untuk mengejar musuh yang putus asa, dan jangan bawa anjing ke gang buntu. Dia paham prinsip ini. Lu Chen mulai menggali lubang. Aku bukan anjing. Naga gendut bergumam. Seperti kata pepatah, kelinci pun akan menggigit saat marah, apalagi anjing. Lu Chen menjawab, aku bukan kelinci atau anjing. Aku manusia, oke. Fei Long protes. Apakah kamu manusia? Lu Chen tahu waktunya telah tiba, lubang sudah cukup digali, dan dia bisa mengubur pengecut ini. Saya orang. Fei Long mengiyakan. Jika kamu seorang pria, keluarlah dari pintu dan bertarunglah dengan Bai Ying. Bahkan jika kamu kalah, aku akan tetap menghormatimu sebagai seorang pria. Lu Chen mulai menggali lubang. Apakah saya akan mati jika kalah dalam pertarungan? Fei Long bertanya. Tidak, paling-paling aku hanya akan menderita luka ringan.
Saya takut sakit. Anda, Lu Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia telah melihat banyak pengecut, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang pengecut seperti ini. Sungguh tidak mudah memotivasi seorang pengecut untuk bertarung. Ini adalah pil penyembuhan dengan 5 pola. Jika Anda terluka, masukkan saja satu ke dalam mulut Anda dan Anda akan sembuh seketika. Lu Chen mengeluarkan 3 pil dan memasukkannya ke tangan Fei Long. Aku akan memberimu 3, cukup bagimu untuk terluka 3 kali. 246 bab 246, hanya karena kakak senior terlalu licik. Kamu bisa mendapatkan ini. Fei Long sangat gembira. Dia tahu nilai produk itu. Ada 5 pola dan pada pil penyembuh, dan efek penyembuhannya berkali-kali lipat lebih besar daripada pil penyembuh terbaik. Meskipun tidak sehebat yang dikatakan Lu Chen, memang benar bahwa itu dapat membuat luka sembuh dengan sangat cepat. Menyingkirkan pil penyembuhan 5 pola, Fei Long bertanya lagi, apakah kamu punya pil bagus lainnya? Berikan aku masing-masing satu. Aku masih punya yuan dan peledak, kamu mau? Apa fungsinya? Ini akan langsung meningkatkan energi sejatimu sebesar 50%, memungkinkan kekuatan tempurmu ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Ya, yang ini bagus sekali. Apakah Anda punya yang lain? Remukkan pil gatal itu dan taburkan pada tubuh Bai Ying. Aku jamin Bai Ying akan merasa lebih baik. Ya, ini yang terbaik untuk orang Yin, apakah ada yang lain? Pil petir surgawi, jika kau melemparkannya ke Bai Ying, salah satu Buddha milik Bai Ying akan terlempar keluar dari tubuhnya dan 2 Buddha lainnya akan terlempar ke surga. Ya, ini sangat memuaskan. Apakah Anda punya yang lain? Yang lainnya tidak berguna bahkan jika kau memberikannya padaku. Jika kau menggunakan beberapa ini dengan baik, mereka dapat mengerahkan kekuatan yang besar. Lu Chen mengeluarkan 1 pil yuan peledak, 1 pil tubuh gatal dan 1 pil guntur surgawi, memasukkannya ke saku Fei Long, lalu mendorong Fei Long keluar. Del, begitu dia sampai di pintu, Fei Long tiba-tiba berteriak. Apa yang terjadi lagi? Sejujurnya, Lu Chen hampir akan pingsan untuk mengubah Fei Long menjadi karung pasir yang pemberani. Kau membelikanku perisai, memberiku pil, lalu mendorongku untuk menggendong Bai Ying. Apa yang kau lakukan? Fei Long bertanya, kalian para penguasa alam Tiangang sedang bertarung, aku tidak bisa ikut campur, jadi tentu saja aku akan pergi terlebih dahulu. Kata Lu Chen, maksudmu, aku lebih baik mati daripada membiarkan temanku mati. Fei Long mengerutkan kening dan mencibirkan wajah gemuknya. Itu jelas bukan maksudnya, tapi hampir sama. Lu Chen tersenyum dan berkata tanpa menjelaskan maksudnya, menyerahkan semuanya pada imajinasi Fei Long. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu, aku selalu menggunakan kalimat, biarkan temanku mati, biarkan aku hidup, pada orang lain. Mengapa kau menggunakannya padaku hari ini? Fei Long berkata dengan wajah sedih. Karena saya belum pernah menggunakannya sebelumnya, saya tidak tahu seberapa efektifnya, jadi saya akan mencobanya. Lu Chen berkata dengan serius. Kalau begitu, jangan mencariku. Fei Long hampir menangis. Tidak ada seorang pun yang tersisa selain kamu. Kata Lu Chen, apakah tidak apa-apa jika aku tidak pergi? Fei Long meremas wajah gemuknya dengan keras dan akhirnya mengeluarkan air mata. Oke, terima kasih, kakak senior. Kau begitu baik padaku. Kekagumanku padamu bagaikan sungai yang mengalir deras, yang tak berujung. Fei Long sangat gembira dan menghujaninya dengan kata-kata sanjungan, namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menyela Lu Chen. Hei, lihat, tuanku ada di sini. Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah langit di luar pintu. Ah, leluhurnya ada di sini, di mana dia? Fei Long terkejut sekaligus gembira. Ia melihat ke arah yang ditunjuk Lu Chen. Ia hanya melihat awan di langit dan tidak ada seorang pun. Tawa Lu Chen terdengar dari belakangnya, di luar. Saat Fei Long tengah bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan sakit di pantatnya dan terbang ke udara serta langsung terbang keluar pintu. Oh, bukannya aku tidak cukup pintar, tapi adikku terlalu licik. Fei Long segera tahu bahwa dia telah ditipu. Di mana leluhurnya? Jelaslah Lu Chen yang mengalihkan perhatiannya, dan lihat, dia berhasil mengusirnya. Fei Long bereaksi cepat, menghentikan momentumnya, meletakkan kakinya di tanah dan berdiri kokoh di atas kakinya. Namun, dia melihat wajah marah, itu adalah Bai Ying. Gemuk, jika Lu Chen tidak berani keluar, aku akan menghajarmu. Bai Ying sangat membenci Lu Chen, tetapi saat Fei Long keluar, dia tidak sopan lagi dan meninju Fei Long. Hei, ayo kita bicarakan baik-baik dan berhenti menyentuhku, oke? Fei Long menjadi cemas dan segera mengangkat perisainya untuk menghalangi. Ledakan, sebuah pukulan mengenai perisai, menimbulkan suara dentuman keras. Kekuatan pukulan alam Tiangang sangat kuat, dan akibat pukulannya seperti gelombang yang bergejolak, menggulung awan debu besar dan menyebar ke segala arah. Pada saat itu, sebuah sosok muncul tanpa suara, secepat meteor, dan melesat lewat dalam debu. Perhatian Bai Ying tertuju pada Fei Long, jadi dia tidak menyadari kalau seseorang telah melarikan diri.
Naik, Bai Ying melayangkan pukulan lain dari bawah ke atas, mengenai perisai dan melemparkan Fei Long dan perisainya ke udara. Fei Long juga merupakan orang kuat di ranah Tiangang. Bai Ying tidak berani memukulnya di tanah, karena takut melibatkan seluruh aula poin. Jauh di langit, Fei Long dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu melawan dan harus menangkisnya dengan perisainya. Perisai itu telah dipukul hingga hampir berubah bentuk, dengan lebih dari selusin bekas pukulan di atasnya. Dasar bajingan, kalau si gendut tidak melawan, apa kau benar-benar mengira aku kucing yang sakit? Fei Long terkena beberapa pukulan dan ingin melarikan diri, tetapi Bai Ying merasa pukulannya tidak cukup keras dan tidak mau melepaskannya. Hal ini membuat Fei Long sangat marah. Si gendutku akan membuatmu merasakan sensasi digelitik, dan membuatmu merasa sangat senang. Fei Long menghancurkan pil gatal dan melemparkannya ke Bai Ying saat dia melihat kesempatan, tetapi dia tidak menyangka akan ada angin kencang bertiup. Ya Tuhan, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Fei Long tiba-tiba merasa gatal di sekujur tubuhnya. Ia ingin menggaruk tetapi tidak berani. Ia memegang perisai dengan kedua tangan dan tidak bisa melepaskan tangannya. Tidak ada cara lain, Fei Long harus menahannya dan mengerahkan sebagian energi aslinya untuk melawan rasa gatal. Bai Ying masih mengayunkan tinjunya, memukul ke bawah berkali-kali, hampir menghancurkan perisainya. Hehe, pil petir langit akan meledakkanmu sampai mati. Fei Long mengeluarkan pil guntur surgawi, menyeringai, dan ketika saatnya tiba, dia menunjuk kepala Bai Ying dan menembakkan jarinya. Tanpa diduga, Bai Ying juga membidik kepala Fei Long dan meninjunya, mengenai pil Tianlei yang terbang. Ledakan, sebuah ledakan besar menutupi langit. Bai Ying juga terkejut dan terlempar ke tanah, jungkir balik di udara. Namun, kekuatan pil petir surgawi yang disempurnakan Lu Chen terbatas dan tidak dapat melukai orang kuat di alam Tiangang. Itu hanya membuat Bai Ying takut sehingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Namun, Fei Long tampak menyedihkan. Pil petir langit meledak di tangan Bai Ying, dan sebagian besar kekuatan ledakan memantul kembali dan mengenai wajah Fei Long. Pada saat ini, Fei Long sangat terkejut hingga wajahnya menjadi hitam dan dia tampak bingung. Dasar gendut, kau mau menipuku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Bai Ying berteriak marah dan terus memukul. Fei Long mengangkat perisainya untuk menangkis pukulan itu, mengeluarkan pil yuan peledak, dan menelannya. Setelah pil peledak yuan masuk ke perut, pil itu segera berubah menjadi kekuatan obat murni, yang meledakkan saripati sejati dalam tubuh, menyebabkan semua saripati sejati mengembang secara tiba-tiba. Dalam sekejap, Fei Long merasakan energi sejati mengalir di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya yang perlu segera dilepaskan. Bai Ying, kau sudah keterlaluan. Jangan berpikir bahwa hanya karena Fatih tidak melawan, kekuatan bertarung Fatih pasti sangat rendah. Biar ku beritahu, kekuatan bertarung si gendut sangat kuat. Saat dia menyerang, langit runtuh dan bumi terbelah. Fei Long meraung, napasnya keluar, kekuatannya meningkat pesat, momentumnya luar biasa, dan dia tampaknya menghancurkan langit. Terima pukulan si gendut. Fei Long melancarkan pukulan, yang menimbulkan ledakan keras. Kekuatan pukulannya begitu dahsyat sehingga seluruh ruang bergetar hebat. Bai Ying tidak berpikir dua kali dan langsung melancarkan pukulan untuk menangkis pukulan itu dengan tinjunya sendiri. 247 bab 247, menarik kesimpulan dari satu contoh. Ledakan. Kedua tinju itu saling beradu dan menimbulkan suara ledakan keras. Kekuatan tinju itu runtuh, dan sisa-sisa pertempuran melonjak di langit. Bai Ying terpental dan terbang ratusan kaki sebelum akhirnya berhenti. Fei Long berdiri di tempatnya, mempertahankan postur meninjunya. Meskipun wajahnya gelap, dia tetap tampak agung. Banyak pengikut Xuantian yang keluar untuk menonton pertarungan terkejut dengan momentum Fei Long. Kapan pengecut ini menjadi begitu kuat? Itu benar-benar membuat ketiga pandangan orang menjadi terbalik. Mengapa kekuatanmu tiba-tiba meningkat pesat? Bai Ying bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku jarang memukulmu, jadi kau pikir aku kucing yang sakit, kan? Ayolah, aku janji tidak akan memukulmu sampai mati. Fei Long mengucapkan ini dengan penuh niat membunuh, dan tentu saja dia tidak akan memberitahu Bai Ying bahwa dia curang dengan meminum pil yuan peledak. Baiklah, datang lagi. Aku ingin tahu apakah kamu, bocah gendut, kucing yang sakit atau harimau. Bai Ying mendengus dingin, datang dengan cepat, mengangkat tinjunya dan memukul Fei Long. Aku akan meledakkanmu dengan satu pukulan. Fei Long meraung dan melayangkan pukulan, namun saat pukulannya sudah setengah jalan, efek dari pil yuan peledak menghilang. Namun, kekuatan pukulannya melemah dengan cepat, dan setelah kembali ke level semula, kekuatan pukulannya terus menurun, akhirnya turun hingga kurang dari 70% dari kekuatan biasanya. Kok ini bisa terjadi? Fei Long merasa ngeri, tetapi segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata ramuan yang dapat meningkatkan hakikat sejati seseorang untuk sementara waktu ini memiliki efek samping. Setelah kejayaan, datanglah penderitaan yang tak tertahankan.
Fei Long segera menarik kembali tinjunya, memegang perisai dengan kedua tangan, dan berkata, "Saudara Bai Bai, bisakah kita mengubah permusuhan menjadi perdamaian?" "Persetan denganmu." Bai Ying meninjunya, lalu meninju perisainya hingga membentuk tanda tinju, lalu meninju lagi dan lagi. Lu Chen kembali ke kediamannya dan tidak berlatih lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan Xiao Yu dari mutiara kekacauan dan memberinya makan daging binatang buas. Sejak mutiara kekacauan membuka saluran energi spiritual, Xiao Yu sangat bahagia dan bersembunyi di saluran energi spiritual untuk tidur sepanjang hari. Xiao Yu telah tumbuh besar. Saat pertama kali lahir, dia hanya seukuran telapak tangan, tetapi sekarang dia seukuran kucing rumahan. Setelah memberi makan Xiao Yu, Lu Chen menggendong Xiao Yu, berbaring di kursi goyang, dan membelai kucing itu. Penampilan Xiao Yu saat ini terlihat seperti kucing dari sudut pandang manapun. Dia tidak ada hubungannya dengan Jade Qilin. Terlebih lagi, rambut Xiao Yu sangat indah, putih bersih dan sangat lembut. Semakin sering Anda membelainya, semakin Anda ingin membelainya. Saat mereka sedang masturbasi, Xiao Yu tertidur, dan Lu Chen juga tertidur. Wah, pintunya ditendang hingga terbuka, dan pria beserta kucing itu terbangun. Seorang pria gemuk dan berkulit gelap masuk. Pria gemuk itu berwajah gelap, dan memegang perisai yang compang camping. Baju zirahnya rusak, dan dia tampak dalam kondisi yang menyedihkan. Anak laki-laki gemuk itu mengeluarkan asap dari mulutnya, seolah-olah dia sangat haus. Dia mengambil teko di atas meja dan meneguk seluruh teko teh dalam satu tarikan napas. Ah, bocah gendut itu mengangkat kepalanya dan mendesah, akhirnya mengeluarkan erangan nyaman. Naga gemuk, Lu Chen menatap bocah gendut itu dan bertanya dengan ragu. Jika bukan aku, lalu siapa? Fei Long menemukan kursi dan duduk dengan pantatnya yang besar dan gemuk. Kursi itu langsung mengeluarkan suara mengerang. Apakah kamu memukul Bai Ying? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Bai Ying memukulku, Fei Long berkata dengan tidak senang. Berlatihlah dengan keras dan kalahkan dia di masa mendatang. Lu Chen memberi semangat. Saya bukan seniman bela diri yang baik. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat menyamai orang lain dalam hal kekuatan tempur saya. Fei Long berbaring telentang, tampak seperti ikan asin, dan dia tampak sedekah mungkin. Berapa banyak pukulan yang kau terima dari Bai Ying? Lu Chen menatap bekas-bekas tinju yang tak terhitung jumlahnya pada perisai itu, lalu menatap baju besi yang rusak tak terhitung jumlahnya di tubuh Fei Long, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Entahlah, aku tidak menghitungnya, aku tidak ingat dengan jelas. Pokoknya, di akhir pertarungan, aku berubah menjadi karung pasir manusia. Fei Long tampak seolah tak sanggup lagi membicarakan masa lalu, dan berkata, jika kau tak memberiku beberapa pil penyembuhan 5 pola, mungkin aku sudah kembali berbaring. Ini menunjukkan bahwa perlengkapan pelindung ini sangat berguna. Setidaknya mereka mencegah Anda dari pemukulan hingga meninggal. Lu Chen tiba-tiba punya ide dan berkata, kamu bisa menempa senjata. Jika kekuatan tempurmu sendiri tidak bagus, kamu bisa menempa beberapa perlengkapan pelindung yang kuat untuk membuat dirimu tak terkalahkan dan melemahkan lawan. Betapapun kuatnya alat pelindung itu, jika terlalu banyak terkena benturan, alat itu akan rusak. Fei Long menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika Anda memiliki 2 set perlengkapan pelindung? Lu Chen bertanya, ini, Fei Long tertegun dan bertanya, apa maksudmu dengan 2 set perlengkapan pelindung? 1 set adalah baju zirahmu, dan 1 lagi adalah perisaimu. Bukankah itu 2 set perlengkapan pelindung? Lu Chen menunjuk ke baju besi Fei Long yang rusak, lalu menunjuk ke perisai Fei Long yang rusak, dan berkata, akan membutuhkan banyak tenaga dan waktu bagi lawan untuk menghancurkan 2 set perlengkapan pelindungmu, jadi kamu punya banyak ruang untuk bermanuver. Kamu bisa mendapatkan ini. Setelah Lu Chen mengingatkannya, Fei Long tiba-tiba berdiri dari kursinya. Untuk sesaat, dia tiba-tiba mendapat ide dan bahkan menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajarinya. Aku akan mendapatkan 3 set perlengkapan pelindung. Di masa depan, tidak peduli seberapa kuat lawanku, dia harus mempertimbangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menghancurkan 3 set perlengkapan pelindungku. Kali ini giliran Lu Chen yang sedikit tercengang, bukankah ada 2 set? Mengapa kamu menginginkan 1 lagi? Ini rahasia, kau akan tahu begitu aku berhasil membuatnya. Fei Long terkekeh dan benar-benar belajar cara menjaga nafsu makan orang. Lupakan, Lu Chen tidak bertanya lebih lanjut. Dia menggendong Xiao Yu dan terus membelainya. Kakak, biar aku pijat. Fei Long tiba-tiba menyeringai, berlari ke belakang Lu Chen dan menekan kepalanya. Jika seseorang menunjukkan kebaikan kepadamu tanpa alasan apapun, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Lu Chen memberi Fei Long komentar yang sangat relevan saat itu juga. Saudaraku, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Aku, Fei Long, adalah orang yang saleh, kebal terhadap semua kejahatan. Apakah aku terlihat seperti pencuri? Fei Long berkata dengan bersemangat, jika ada yang ingin kau katakan, keluarlah dari sini. Aku ingin tidur. Kata Lu Chen,
Beginilah, kalau aku berbuat sesuatu yang menyinggung kakak seniorku, dia tidak akan melakukan hal yang sama padaku, kan? Fei Long tersenyum dan memperlihatkan ekor rubahnya. Itu tergantung pada apa yang telah kau lakukan. Jika kau telah melakukan sesuatu yang sangat jahat, aku akan memberitahu Master dan menyuruhnya mengeksekusimu dengan cara mengirismu pelan-pelan. Lu Chen berkata langsung, itu jelas bukan kejahatan besar. Paling-paling, itu adalah kejahatan kecil. Mungkin di mata kakak senior, itu sama sekali bukan masalah besar. Mata Fei Long menyipit membentuk garis saat dia tersenyum, dan dia memijat Lu Chen lebih rajin dengan tangannya, mencoba membuat Lu Chen merasa nyaman. Katakan padaku, hal buruk apa yang telah kau lakukan? Lu Chen bertanya dengan mata tertutup. Belum, tapi hampir sampai. Kata Fei Long, apa sebenarnya itu? Lu Chen bertanya. Sulit untuk mengatakannya secara spesifik, tetapi ini ada hubungannya dengan uang. Ini akan menghabiskan sedikit uang atau semacamnya. Fei Long berkata dengan hati-hati, kau ingin menghabiskan uang, kan? Koin emas atau koin kristal? Berapa banyak? Lu Chen berkata dengan tidak setuju. Uang, apa itu? Mungkinkah Dan King ini masih kekurangan uang? Tak peduli apakah itu hal yang duniawi atau duniawi, tak peduli apakah itu koin emas, perak atau kristal, selama Raja Dan ini menginginkannya, dia boleh memilikinya sebanyak yang dia mau. Dasar pengecut, mau menghabiskan uang, ya kan? Habiskan saja sesukamu, dan Zun ini tidak punya apa-apa. Aku sangat miskin, yang tersisa hanya uang. 248 bab 248, keberangkatan Vena bela diri. Uang, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku akan memberi tahu saudaraku saat aku membutuhkannya. Fei Long mengangguk dan membungkuk, senyumnya secerah bunga. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi sekarang. Lu Chen melambaikan tangannya dan hendak mengantar tamu itu pergi. Terima kasih, kakak senior. Jangan mengantarku pulang, semoga kamu tidur nyenyak. Fei Long segera berjalan keluar sambil tersenyum saat berjalan, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Setelah Fei Long pergi, Lu Chen tidak lagi mengantuk. Dia menggendong Xiao Yu yang sedang tidur telentang, dan dengan lembut mengembalikan mutiara kekacauan, lalu duduk bermeditasi untuk berlatih. Energi spiritual di sini tak terbatas. Jika Anda tidak menarik sebanyak yang Anda bisa, apakah itu sepadan dengan energi spiritual 10.000 kali lipat? Tidur, sungguh buang-buang waktu. Saya merokok selama 7 hari 7 malam. Saya menjadi kecanduan dan tidak bisa berhenti. Seluruh area sekte cabang sangat luas, dengan energi spiritual yang melimpah. Meskipun tidak sepenuhnya terkuras oleh Lu Chen, namun telah diencerkan hingga 5%. Namun, ada urat energi spiritual di bawah sekte cabang, dan energi spiritual antara langit dan bumi terisi kembali dengan sangat cepat. Kalau tidak, ketipisannya tidak hanya 5%, bisa jadi 50% ketipisannya. Lu Chen menyerap sejumlah besar energi spiritual, yang diubah menjadi sejumlah besar esensi sejati. Begitu banyak sehingga energi itu memenuhi dan meluap, dan tubuhnya tidak dapat lagi menampungnya. Akan tetapi, hambatan di alam Yuandan belum juga kendur, belenggu masih ada, mustahil untuk menerobos ke alam baru. Energi sejati yang berlebihan tidak dapat mengalir di dalam tubuh, dan saat jumlahnya meningkat, ia menopang tubuh Lu Chen dan membuatnya membengkak. Lu Chen sedikit khawatir, jika dia terus berlatih, apakah tubuhnya akan meledak? Ketika tubuhnya membesar hingga batasnya, Lu Chen hampir tidak dapat menahannya lagi dan hendak berhenti berlatih teknik 9 naga kembali menjadi satu. Tiba-tiba, Vena naga api dan Vena naga racun saling membalik, mulut naga terbuka, dan saripati sejati yang tak terhitung jumlahnya tertelan secara instan. 1 jam kemudian, urat naga muda yang beracun itu penuh dengan esensi sejati, dan urat naga itu juga berkembang pesat. Namun urat nadi naga beracun tidak lagi melahap hakikat sejati, melainkan meneruskan kerja naluriahnya, menyedot tenaga rohani dan mengubahnya menjadi hakikat sejati. Sebaliknya, Flame Dragon Vein yang kuat terus melahap esensi sejati tanpa berpikir. Meskipun tubuh naga itu terus mengembang, ia tidak berhenti. Ia seperti naga api rakus yang tidak akan berhenti sampai ia melahap semua esensi sejati dalam tubuhnya. Setelah 1 jam berikutnya, energi sejati di tubuhnya telah sepenuhnya dilahap oleh Vena naga api, dan Lu Chen merasa jauh lebih lemah. Jika urat naga beracun tidak lagi mengubah sejumlah besar esensi sejati dan mengisi ulang energi, Lu Chen mungkin tidak akan bisa duduk diam. Vena naga api melahap sejumlah besar esensi sejati, mengembang berkali-kali lipat, dan berubah menjadi naga raksasa. Mengaum, raungan naga yang rendah tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh. Vena naga api tidak lagi melahap esensi sejati, tetapi malah melepaskan diri dari posisi Vena dan berenang di dalam tubuh. Lu Chen melihat ke dalam tubuhnya dan terpana melihat pembuluh darah naga api mengalir lancar. Nadi bela dirinya tidak pada tempatnya. Apa yang sedang terjadi? Meridian bela diri prajurit biasa adalah tetap dan tidak bergerak, kecuali meridian bela diri khusus. Bagi orang seperti Fei Long yang ahli dalam seni bela diri, fenomena aneh akan terjadi, tetapi tidak akan mengalir di dalam tubuh.
Akan tetapi, Vena Naga Api bukanlah Vena bela diri khusus dan jelas tidak termasuk ke dalam kategori Vena bela diri khusus, jadi seharusnya tidak ada kelainan. Vena Naga Api berenang bebas di dalam tubuh untuk waktu yang lama, dan tampaknya bosan, sehingga mencoba berenang keluar dari tubuh. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Vena Naga Api berusaha, ia tidak dapat keluar dari tubuh, seolah-olah ada belenggu misterius yang memenjarakannya. Lu Chen tidak yakin, jika belenggu misterius itu dibuka, apakah Vena Naga Api benar-benar akan terbang keluar dari tubuh. Pada saat itu, banyak pertanyaan muncul di benak Lu Chen. Apa belenggu misterius itu? Akankah Vena Naga Api terbang keluar dari tubuh dan menghilang? Apa dampaknya terhadap dirinya setelah Vena Naga Api hilang? Mungkinkah dia kehilangan peningkatan meridian bela diri? Bila terlalu banyak masalah, itu menjadi sakit kepala. Lu Chen berhenti memikirkannya. Beberapa hal berada di luar kendalinya. Apa gunanya berpikir begitu banyak? Vena Naga Api berkeliaran di dalam tubuh selama setengah jam, dan tampaknya lelah bermain, jadi ia kembali ke posisi Vena dan melanjutkan pekerjaannya. Bersama dengan Vena Naga Racun, ia mengekstraksi energi spiritual langit dan bumi dan mengubah sejumlah besar esensi sejati. Tidak lama kemudian, energi sejati dalam tubuh terisi kembali, menjadi penuh, meluap, dan berkembang lagi. Kemudian, kedua urat naga mulai melahap esensi sejati lagi. Kemudian urat nadi naga beracun itu penuh dan menjadi sunyi kembali. Vena Naga Api terus membesar dan tumbuh, dan ketika mencapai panjang tertentu, ia memisahkan diri dari Vena dan bergerak di sekitar tubuh. Siklus ini berulang lagi, dan Lu Chen kemudian menemukan bahwa metode latihan 9 naga kembali ke satu seni telah berubah dan memasuki proses baru. Kedua pembuluh darah naga melahap esensi sejati, dan tubuh naga itu tumbuh dengan cepat. Nafsu makannya juga meningkat, dan menyerap lebih banyak energi spiritual dan mengubah esensi sejati lebih cepat. Semakin panjang pembuluh darah naga, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkannya. Energi spiritual diubah menjadi esensi sejati untuk memberi makan pembuluh darah naga, yang kemudian membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Memikirkannya, Lu Chen merasa sakit kepala lagi. Dia benar-benar tidak tahu apakah ini lingkaran kebajikan atau lingkaran setan. Tak usah dipikirkan, lagi pula, ada 10.000 kali lebih banyak energi spiritual di sini. Keluarkan saja semuanya terlebih dahulu. Sebulan kemudian, energi spiritual sekte cabang benar-benar terkuras habis. Pada saat energi spiritual terkuras habis, terdengar raungan naga dari sebuah rumah di luar gerbang, mengguncang langit dan bumi. Lalu, seekor naga api melesat ke langit, menerobos atap, melesat ke awan, dan akhirnya menukik turun dan menghilang ke dalam rumah tanpa atap. Pemandangan aneh ini membuat seluruh sekte cabang khawatir, dan banyak sekali pengikut berlarian untuk memeriksa dan menemukan bahwa itu adalah rumah tempat tinggal Lu Chen. Lu Chen membuka pintu dan keluar untuk menjelaskan. Penjelasan Lu Chen adalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia sedang tidur di kamar dan terbangun ketika dia menemukan bahwa atapnya telah hilang. Penjelasan Lu Chen lemah, tetapi tidak ada seorang pun yang keberatan karena tidak ada seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, apapun yang dikatakan Lu Chen baik-baik saja. Namun, ketika semua orang melihat Lu Chen, ada tatapan aneh di mata mereka. Karena aura Lu Chen sangat mengerikan, jika kalian tidak mengenalnya, kalian akan mengira dia adalah orang kuat di alam Tiangang. Faktanya, dia hanya berada di alam Yuan dan tingkat pertama. Benar saja, dia berhasil menembus penghalang itu dan akhirnya menjadi seorang ahli alam Yuan dan meskipun wilayah kekuasaannya masih berada di posisi terbawah dalam daftar di antara sekte-sekte cabang, itu tetap merupakan terobosan besar dan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk menerobos suatu alam, yang juga merupakan waktu terlama untuk menerobos sejak berlatih teknik 9 naga kembali ke 1. Namun, ini adalah ranah yang sangat luas, dan sulit untuk ditembus, dan tidak dapat dihindari bahwa hal itu akan memakan waktu lama. Energi spiritual langit dan bumi di sekte cabang secara bertahap menjadi lebih tipis selama lebih dari sebulan, dan akhirnya menjadi sangat langka, yang telah menarik perhatian dan kepanikan para pemimpin puncak sekte cabang. Faktanya, pemimpin sekte Zuo telah memimpin orang untuk mencari penyebabnya berkali-kali, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Pengekstrakan energi spiritual Lu Chen sekarang tidak berlebihan seperti sebelumnya. Itu bukan lagi gelombang energi spiritual yang terlihat. Ia telah menjadi sangat ahli dalam menarik energi spiritual dan memiliki kendali yang hebat atas energi tersebut. Ia tidak menghirup dan mengembuskannya dengan kasar, tetapi justru menariknya keluar secara perlahan dan mantap. Ia menariknya keluar lebih cepat di malam hari saat suasana tenang dan lebih lambat di siang hari saat ada banyak orang di sekitarnya. Ia mampu menarik keluar energi spiritual tanpa menimbulkan suara apapun dan hampir tidak terlihat. Lu Chen tidak khawatir tentang energi spiritual sekte cabang. Ada urat energi spiritual di bawah sekte cabang, dan energi spiritual dapat dipulihkan dengan cepat. Diperkirakan dalam waktu 1 hari dan 1 malam, energi spiritual yang hilang pada dasarnya akan terisi kembali. 249 Bab 249 Dua Panci.
Hal pertama yang dilakukan Lu Chen setelah keluar dari pengasingannya adalah mencari Fei Long. Selama ini, dia menyendiri dan tidak pernah keluar rumah. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Fei Long tidak pernah datang mencarinya. Dia terus bersembunyi di dalam rumah, mengutak-atik sesuatu. Ketika aku mengetuk pintu Fei Long, yang menyambutku adalah gelombang panas yang bergulung-gulung. Suhunya sangat tinggi. Jika kamu tidak tahu, kamu akan mengira ini adalah kawah. Fei Long bersimbah keringat dan berjongkok di samping tungku, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyalakan api. Dua benda logam seperti panci raksasa terbakar di dalam tungku. Apa ini? Lu Chen mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Perlengkapan pelindungku yang kuat akan segera siap. Fei Long menyeringai, kekuatan jiwanya meningkat, dan apinya menjadi lebih kuat. Setelah sebatang dupa lewat, Fei Long mengulurkan tangan dan mengambil dua panci besar dan meletakkannya di kolam air untuk mendinginkannya. Air di kolam itu berwarna biru dan berbau amis. Saya kira ada sesuatu yang ditambahkan ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Fei Long mengambil dua pot besar itu, menaruhnya di atas meja pengecoran, mengambil palu, dan mulai memukulnya. Selama periode ini, Fei Long tidak menambahkan apapun ke dalam pot raksasa itu, membuatnya lebih tebal dan menambahkan pegangan. Setelah mengutak-atiknya selama sekitar 1 jam, pot raksasa itu akhirnya menampakkan wujud aslinya, yaitu dua perisai merah besar. Kedua perisai ini sangat tidak biasa. Tidak seperti perisai biasa, perisai ini sangat tebal dan memiliki cekungan yang dalam seperti pot. Bentuknya lebih mirip pot atau bola setengah lingkaran dibanding perisai. Perisaimu tidak terlihat seperti perisai, dan pancimu tidak terlihat seperti panci. Bagaimana kau bisa digunakan sebagai alat pelindung? Lu Chen sangat bingung. Biar aku tunjukkan. Fei Long tersenyum, mengangkat dua perisai, satu di kiri dan satu di kanan, lalu menyatukan tangannya, mengecilkan tubuhnya, dan menutup kedua perisai itu. Kedua perisai itu berubah menjadi bola, dan Fei Long sepenuhnya tersembunyi di dalam bola itu dan tidak dapat dilihat sama sekali. Bagaimana? Bukankah desainku hebat? Memiliki perlindungan menyeluruh, tidak ada titik buta, tidak ada yang bisa menemukanku. Fei Long membuka perisainya, berjalan keluar, mengangkat kepalanya dan tertawa, tampak sangat bangga. Jadi, lain kali kalau kamu pergi ke medan perang, kamu tinggal tutupi tubuhmu dengan benda ini dan tidak perlu khawatir dengan hal lain. Lu Chen bingung, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Fei Long dengan kedua pot ini. Saya membuat bola, bersembunyi di dalamnya, dan tidak bisa melawan musuh. Apa gunanya punya bola? Tidakkah menurutmu ini adalah perlengkapan pelindung yang terbaik? Fei Long segera memperkenalkan, kedua perisai ini dirancang dengan cermat dan terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Perisai ini tahan terhadap air, api, pedang, dan senjata api. Yang terpenting adalah perisai itu memiliki 3 lapisan, dan setiap lapisan terbuat dari sutra ulat sutra berusia 10.000 tahun. Perisai itu memiliki 3 efek penyerap guncangan dan penghilang gaya, serta dapat menahan gaya yang kuat. Jika aku melawan Bai Ying lagi, dengan levelnya, tinjunya pasti tidak akan mampu menghancurkan perisaiku. Terlebih lagi, saat dia meninju perisai itu, kekuatannya akan tersaring melalui lapisan demi lapisan dan tidak akan banyak yang tersisa saat mengenaiku. Aku bisa menghabiskan bajingan itu sampai mati. Juga, armorku telah ditingkatkan. Aku menambahkan banyak material yang bagus. Armorku lebih kuat dan lebih tahan lama dari sebelumnya. Haha, sekarang aku punya 3 perlengkapan pelindung unik, yang membuatku benar-benar tak terkalahkan. Siapa lagi selain aku yang bisa bersaing untuk menjadi yang terkuat di dunia? Semakin Fei Long berbicara, semakin bersemangat dia, dan semakin sombong dia, seakan-akan dia tak terkalahkan dan bisa menyapu bersih segalanya. Lu Chen menatap orang ini dan sangat terkejut serta tidak bisa berkata apa-apa. Sial, kau seorang pejuang, oke. Mengapa Anda selalu ingin bersembunyi di tempurung kura-kura untuk menyelamatkan hidup Anda? Cangkang kura-kura berguna, jadi mengapa kita membutuhkan palu? Ketika Anda bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, baik cangkang kura-kura maupun cangkang berlian tidak dapat melindungi Anda. Mengapa kamu tidak pergi keluar dan berlatih dengan Bai Ying sekarang dan lihat apakah kamu bisa mengalahkannya? Setelah Fei Long selesai berkembang, Lu Chen berbicara, mengenai titik lemah Fei Long secara langsung, pertarungan sesungguhnya. Bai Ying tidak lagi berada di sekte cabang. Dia telah memasuki gua iblis untuk menjaga kota. Fei Long menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, aku sudah lama menyendiri. Apa ada yang terjadi di gua iblis? Lu Chen bertanya, saya hanya dapat menggambarkannya dalam 4 kata, situasinya tidak baik. Fei Long menghela napas dan berkata, sejak Sang Guan Jin menghancurkan jimat penyegel, para iblis telah merasakannya dan tahu bahwa pintu masuk di sini tidak akan ditutup, jadi mereka segera mengirim pasukan dari gua iblis lain untuk menyerang kota pertahanan di pintu masuk. Suku iblis mengumpulkan kekuatan besar dan menyerang dengan ganas. Pada satu titik, mereka hampir berhasil menerobos. Hari itu, situasinya kritis. Kecuali murid-murid luar, semua murid lainnya harus pergi ke gua iblis untuk bertarung. Bahkan aku direkrut oleh Master Sekte Zuo.
Pada akhirnya, Sang Guan Jin membalikkan keadaan dan membunuh 7 prajurit alam Tiangang secara berturut-turut di antara kedua pasukan, sehingga memaksa pasukan iblis untuk mundur. Tajam, Lu Chen mengangguk tanpa rasa cemburu. Belum lagi membunuh 7 orang kuat yang levelnya sama secara berturut-turut, bahkan membunuh 3 orang secara berturut-turut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pendekar biasa. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya kemampuan bertarung Sang Guan Jin. Dia sangat kuat. Sayangnya, Lu Chen tidak berada di alam Tiangang, dan tidak dapat merasakan kekuatan alam Tiangang. Namun, Lu Chen percaya bahwa jika dia memasuki alam Tiangang, dia akan mampu membunuh 7 orang kuat dengan level yang sama berturut-turut, atau bahkan lebih. Sayangnya, Sang Guan Jin hampir mati setelah membunuh 7 orang. Kata Fei Long, lelah. Lu Chen bertanya, bukan begitu, dia diserang secara tiba-tiba dan dipukul dengan telapak tangan. Kata Fei Long, siapa yang melakukannya? Lu Chen bertanya lagi. Seorang prajurit klan iblis yang tidak terlalu kuat memanfaatkan momen Sang Guan Jin untuk membunuh seseorang dan melancarkan serangan diam-diam yang berhasil. Fei Long berhenti sejenak, lalu berkata, sebenarnya, di level alam Tiangang, tubuh sudah sangat kuat. Jika terkena serangan telapak tangan, paling-paling hanya akan terluka sedikit, tetapi tidak semudah itu untuk dipukul sampai mati. Tetapi Sang Guan Jin tidak bisa melakukan itu. Dia adalah seorang kultivator pedang, dan hanya berlatih menyerang, bukan bertahan. Tubuhnya sangat lemah. Dia hampir mati hanya setelah satu serangan telapak tangan. Jika semua orang tidak berjuang keras untuk mendapatkannya kembali, dia pasti sudah mati sejak lama. Jika Anda memperoleh sesuatu, Anda pasti kehilangan sesuatu. Begitulah nasib para pembudidaya pedang. Fei Long menghela napas dan berkata, namun, jika kamu selamat dari bencana, kamu akan memiliki keberuntungan di masa depan. Sang Guan Jin tampil baik kali ini dan memberikan kontribusi besar. Sekte itu menghadiahinya 64.000 poin, yang berarti 54.000 lebih banyak dari yang kamu berikan terakhir kali. Mereka berjuang keras untuk itu, jadi imbalan apapun tidak berlebihan. Kita tidak perlu iri. Kata Lu Chen, sekarang jauh lebih mudah untuk mendapatkan poin. Selama kamu pergi ke Gua Iblis dan melakukan beberapa pencapaian militer, kamu akan mendapatkan banyak poin sebagai hadiah. Ketika Fei Long menyebutkan poin, matanya berbinar. Terakhir kali, pemimpin Sekte Zuo merekrutku ke dalam pasukan, dan aku mengikuti yang lain dan membunuh sekelompok iblis di bawah wilayah Tiangang. Aku benar-benar mendapat 2.000 poin. Itu sangat keren. Bagaimana dengan poinnya? Lu Chen bertanya. Semuanya sudah hilang. Kepala naga gemuk itu terkulai dan tiba-tiba menjadi lesu. Apa yang kamu beli, pecundang? Lu Chen bertanya lagi. Kedua pot saya memerlukan beberapa bahan khusus, dan saya menghabiskan semuanya untuk membelinya. Fei Long berkata tanpa daya, jadi begitu. Lu Chen mengangguk, lalu bertanya, kamu bahkan sudah menyiapkan perlengkapan pelindung, jadi pisauku juga pasti sudah disiapkan, kan? Mendengar ini, mata Fei Long berkedip dan dia tersenyum, tetapi itu adalah senyuman yang tidak wajar. Apa ini dan itu? Apakah pisauku sudah siap? Melihat Fei Long seperti ini, Lu Chen merasa ada sesuatu yang salah dan wajahnya menjadi gelap. 250 bab 250 tugas poin. Kakak, bukankah sebelumnya aku pernah bilang kalau aku berbuat salah padamu, kamu harus lebih memaafkannya? Fei Long menelan ludah dan berkata, jika kau ingin mengatakan sesuatu, apa yang terjadi dengan pisauku? Lu Chen berkata dengan wajah dingin. Yah, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa jika aku harus melakukan sesuatu, itu mungkin akan menghabiskan uangmu? Fei Long berkata sambil menyeringai, jadi, aku memasukkan bahan-bahan yang kamu gunakan untuk membuat pedang ke dalam 2 panci ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin perlengkapan pelindungku bisa sekuat itu? Lihat, bahan utama dari 2 panci ini adalah besi hitam awan merah, dan baru saja habis. Apa? Mata Lu Chen membelalak, menatap Fei Long dengan tajam. 100.000 kilogram besi hitam awan merah, apakah kau menghabiskan semuanya untuk 2 pot ini? Dan masih ada bahan-bahan lainnya, aku menghabiskan total 9.000 poin, apakah aku memberikan semuanya sebagai mas kawinmu? Seiring dengan peningkatan ranah Lu Chen, kekuatannya pun semakin kuat. Pedang Xia Guang, yang merupakan senjata spiritual, terasa sedikit kurang memadai. Lu Chen berhasil menembus alam Yuandan. Jika dia membawa harta karun, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Lagi pula, kamu masih harus memasuki Gua Iblis untuk berlatih. Tanpa kekuatan tempur yang kuat, bagaimana kamu bisa melawan para prajurit iblis itu? Terlebih lagi, Bai Ying dari Sekte Cabang Keempat sudah menaruh dendam padanya dan mungkin akan membalas dendam padanya kapan saja. Bai Ying adalah orang kuat di alam Tiangang. Dalam konfrontasi normal, Lu Chen jelas bukan lawannya. Lu Chen telah berpikir untuk menggunakan senjata berharga itu untuk melakukan teknik pembunuh surga. Tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Bai Ying, tetapi dia masih dapat memberinya sedikit perlawanan. Sekarang, Fei Long benar-benar menggunakan semua bahan untuk membuat harta karun untuk membuat 2 cangkang kura-kura untuk dirinya sendiri.
Akan aneh jika Lu Chen tidak marah. Kakak, bulan lalu aku sudah minta maaf padamu sebelumnya, dan kamu sudah setuju saat itu. Kenapa kamu tidak mengakuinya sekarang? Fei Long berkata dengan wajah sedih. Kupikir kau ingin menghabiskan uang, tak apa-apa. Tapi aku tak tahu kau ingin mengambil hartaku. Lu Chen berkata dengan tidak senang. Saya tidak menghabiskan uang Anda. Saya tidak mengerti konsep uang. Saya hanya menghabiskan beberapa poin Anda. Fei Long hampir menangis. Saudaraku, 9.000 poin, apakah menurutmu itu datang begitu saja dari angin? Kamu membunuh begitu banyak monster dan hanya mendapat 2.000 poin, apakah menurutmu poin mudah diperoleh? Aku baru menyadari sekarang bahwa poin jauh lebih penting daripada uang. Lu Chen berkata dengan tidak senang. Tentu saja, uang tidak berguna di sekte. Poin sekte hanya bisa diperoleh melalui kekuatan sendiri. Tidak ada cara lain. Kata Fei Long, aku tidak peduli, hartaku sudah hilang, kamu harus membayarnya. Kata Lu Chen, jika aku tidak mampu, bisakah aku membayarnya dengan tubuhku? Fei Long hampir menangis lagi. Baiklah, kalau suatu hari nanti aku lihat harga daging naik, aku akan potong semua lemak di tubuhmu dan tukarkan dengan poin. Lu Chen berkata dengan galak. Kakak, jangan. Fei Long hampir berlutut. Ikuti aku. Lu Chen menarik Fei Long dan berjalan keluar pintu. Kamu mau pergi kemana? Fei Long sedikit panik. Rumah jagal, membantu, aula poin. Di sini Anda tidak hanya dapat menukar barang, tetapi Anda juga dapat mengerjakan tugas untuk mendapatkan poin. Di ruangan tempat Anda menerima tugas, ada papan kayu besar dengan tugas-tugas yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya. Lu Chen dan Fei Long berjongkok di depan papan kayu dan memeriksa isi tugas. Bunuh anggota terkuat alam Tiangang klan iblis dan Anda akan diberi hadiah 1.000 poin. Bunuh 2 penguasa alam Tiangang terkuat dari klan iblis secara berturut-turut dan dapatkan hadiah 2.000 poin. Bunuh 3 penguasa alam Tiangang terkuat dari klan iblis secara berturut-turut dan dapatkan hadiah 4.000 poin. Bunuh 4 penguasa alam Tiangang terkuat dari klan iblis secara berturut-turut dan dapatkan hadiah 8.000 poin. Bunuh 5 penguasa alam Tiangang terkuat dari klan iblis secara berturut-turut dan dapatkan hadiah 16.000 poin. Bunuh 6 penguasa alam Tiangang terkuat dari klan iblis secara berturut-turut dan dapatkan hadiah 32.000 poin. Bunuh 7 penguasa alam Tiangang terkuat dari klan iblis secara berturut-turut dan dapatkan hadiah 64.000 poin. Lu Chen membaca tentang tugas untuk para ahli alam Tiangang selama beberapa saat, tetapi tidak ingin melanjutkannya. Untuk menebus apa yang dilakukan Fei Long dan mendapatkan kembali harta karun itu, cara tercepat untuk mendapatkan poin adalah dengan membunuh 4 monster kuat berturut-turut. Jujur saja, jangankan membunuh terus-terusan, dia bahkan tidak bisa membunuh satupun ahli alam Tiangang. Dia hanya berada di alam Yuan dan tingkat pertama, bagaimana dia bisa terbunuh? Jangan mengandalkan Fei Long, orang itu gendut dan pengecut, dan sekarang dia punya 2 tempurung kura-kura. Dia bersembunyi di dalamnya saat sesuatu terjadi. Jika Anda berharap dia membunuh orang, dia mungkin akan terbunuh. Fei Long bahkan tidak memperhatikan tugas-tugas yang berkaitan dengan alam Tiangang. Tugas-tugas itu terlalu sulit baginya. Fei Long telah melihat tugas-tugas kecil yang sederhana, seperti membunuh Yuan dan Rilem level ke-7, yang memberi hadiah 20 poin. Jangan pernah berpikir tentang tugas-tugas kecil itu. Bahkan jika kamu membunuh banyak monster, kamu tidak akan mendapatkan 1.000 poin. Kata Lu Chen, kamu tidak mengerti. Ini disebut mengumpulkan sedikit untuk menghasilkan banyak. Ketika kamu membunuh 10.000 monster tingkat ke-7 Yuan dan, itu berarti 200.000 poin. Fei Long berkata, pikirkanlah, aku adalah ahli alam Tiangang. Membunuh ahli alam Yuan dan level 6 semudah membunuh ayam. Itu aman dan efisien. Aku membunuh satu per satu. Keren sekali. Lagi pula, aku tidak perlu membunuh 10.000 dari mereka. Jika aku membunuh 1.000, aku akan mendapatkan 10.000 poin, yang dapat aku berikan sebagai kompensasi kepadamu. Kalau begitu, aku akan berdiri saja di sini dan menontonmu menebang. Kata Lu Chen, kamu bisa mendapatkan ini. Fei Long tertawa. Keduanya terus memeriksa tugas-tugas lainnya. Tugas-tugas yang mudah memiliki hadiah kecil, sedangkan tugas-tugas dengan hadiah besar sangat sulit. Siapa yang memberi hadiah terbesar adalah memata-matai klan monster. Namun, misi ini mengharuskan Anda masuk jauh ke dalam gua iblis dan berhadapan dengan iblis, yang umumnya dikenal sebagai penyamaran. Lu Chen memiliki kemampuan ini, tetapi dia tidak suka menjadi agen rahasia. Dia ingin mencari waktu untuk berlatih dan meningkatkan wilayah kekuasaannya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menjadi agen rahasia? Setelah berdiskusi, keduanya memutuskan untuk melakukan beberapa tugas yang relatif mudah. Meskipun poinnya sedikit berkurang, poin tersebut masih bisa bertambah banyak. Di bawah puncak utama, di pintu masuk Gua Setan, sebuah benteng besar dibangun di pintu masuk. Setelah kota pertahanan di bawah hilang, ini akan menjadi garis pertahanan terakhir untuk mencegah iblis menaklukkan tanah. Gua iblis ini sudah lama dibuka dan sudah lama diancam oleh iblis. Seharusnya ada orang yang lebih kuat untuk mengambil alih.
Namun, Sekte Xuantian Dao tidak mengirimkan orang kuat ke sini. Kekuatan utama yang ditempatkan di sini masih Sekte Cabang ke-108, dengan 107 Sekte Cabang lainnya membantu. Fei Long memberitahu Lu Chen bahwa Sekte Xuantian Dao tidak mengirimkan orang kuat apapun karena Gua Iblis relatif kecil dan klan Iblis tidak mengirimkan orang kuat apapun. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam dan bertarung di Gua Monster ini sesuai dengan prinsip kesetaraan. Jika satu pihak mengirimkan orang yang lebih kuat dan merusak keseimbangan semula, pihak lain juga akan mengirimkan orang yang lebih kuat. Situasinya akan menjadi sangat buruk, dan diperkirakan tidak ada pihak yang diuntungkan. Setelah memasuki lorong dan menuruni Gua Iblis, mereka akhirnya tiba di kota pertahanan yang dibangun oleh murid-murid Xuantian. Kota pertahanan ini tingginya puluhan kaki dan membentang ratusan mil. Kota ini megah dan megah. Ada gerobak panah besar di kota, dengan panah-panah spiritual yang terbuat dari bahan khusus ditempatkan pada gerobak, siap untuk ditembakkan kapan saja. Tim pengikut Xuantian berpatroli di tembok kota, berjumlah sedikitnya 100.000 orang. Di kamp di dalam kota, masih banyak pengikut Xuantian yang sedang beristirahat atau berlatih. Selama berhari-hari, iblis tidak datang untuk menyerang kota. Saat ini, kota pertahanan stabil dan gerbang kota terbuka. Murid yang ingin keluar untuk berlatih dapat keluar, tetapi mereka tidak diizinkan untuk terbang keluar tanpa izin. Kota pertahanan memiliki peraturan yang harus Anda patuhi saat meninggalkan kota. Lu Chen dan Fei Long tiba di gerbang kota dan berbaris untuk meninggalkan kota. Benar saja, banyak orang yang keluar kota untuk mengikuti pelatihan, dan kantor pendaftaran di gerbang kota hampir kewalahan.